Tamara dan kawan-kawan. Monika Safitri, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon maaf kalau suara saya masih ya serak. Ya, baru saja mendarat dini hari tadi. Ya, tapi ada tugas untuk segera bertemu kalian dan mohon maaf masih belum bisa luring ya. Semoga habis UTS kita bisa luring. Ya, hari ini kita akan membahas kelanjutan dari tugas di bab 2. Benar, Putri Lili Wulan? Iya, Ibu, betul. Iya, Ibu. Ya, baik. Bab 2, tadi sudah saya bikin akun untuk Anda menginput tugas. Saya berharap nanti semua sudah diinput ya. Sebenarnya bab 2 adalah bab yang tidak terlalu sulit juga untuk Anda pelajari sendiri karena ini masih sangat konkret bahasannya ya tentang komunikasi dan bahasa. Minggu lalu kita sudah menjawab pertanyaan nomor 1. Kita refleksi dulu. Silakan mengulang apa yang sudah didiskusikan di hari Rabu ya, minggu lalu. Ketika saya dalam perjalanan dari UIN, saya ingat itu ya. Silakan, ada yang mau merefleksi diskusi kita pada minggu lalu untuk hakikat bahasa dari segi linguistik, sosio, dan dari segi komunikasi, ya agar mudah mengingat. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Ya, teman-teman yang belum membuka kamera, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Laili Istiqomah, silakan. Ibu. Ya. Masih ingat Laili apa yang dibahas? Hakikat bahasa dari segi linguistik, karena ini kelompok, tapi tentunya saya berharap Anda saling berbagi ya jawaban, dan tentu semua sudah ada di buku sebenarnya. Jawaban. Iya, Ibu, masih ingat. Ya, silakan. Kemarin itu membahas mengenai hakikat bahasa. Bahasa itu gimana berbagai rumusan mengenai hakikat bahasa. Saya tidak jelas ya suara Anda. Apakah di tempat lain jelas? Putri, Monika, Faris, Akbar. Anda mendengar Tidak, dengan Ibu. jelas? Kurang jelas, Ibu. Kurang jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Apakah sudah terdengar, Ibu? Ya, kamu lagi di gedung tinggi, Laili. Enggak, Ibu, di rumah. Baik. Silakan, Ya. Lain. Ya, Ibu, kemarin udah membahas kelompok 1 itu mengenai hakikat bahasa. Bahasa sebuah sistem, terus bahasa juga dibentuk sejumlah komponen yang berpola secara tetap, terus dapat dikaidahkan juga. Terus bahas mengenai sistem bahasanya juga, Ibu, yang berupa lambang dalam bentuk bunyinya. Terus bahasa itu juga bersifat produktif, yang dimana dengan sejumlah unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satu satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Mengenai fungsi-fungsi bahasanya juga, Ibu, alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau juga perasaan. Untuk bagi sosial linguistik konsepnya itu di sini bahwa bahasa adalah alat untuk berfungsi untuk menyampaikan pikiran dianggap terlalu sempit sebab seperti dikemukakan Fishman 1972, di sini juga menjelaskan bahwa yang menjadi persoalan sosial linguistik adalah who speak what language to whom, when, and to what end. Oleh karena itu, fungsi-fungsi bahasa itu antara lain dapat dilihat dari sudut penutur, pendengar, topik, kode, dan amanat pembicaraan. Mungkin itu dari saya. Ya, baik. Ada yang mau menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Laili? Terima kasih Laili sudah membantu. Dari segi komunikasi, belum ya? Ibu, saya boleh menambahkan untuk bahasa dari segi komunikasi. Ya, silakan Putri. Minggu lalu itu pengayaan dari Ibu di mana sebagai fungsi instrumental. Seperti kata pembuka yang disebut instrumental atau segi pembicara.
Kemudian bahasa itu bukan sekedar fungsi emotif saja, tetapi bagi pendengar bahasa itu bisa jadi sebuah perintah atau direktif. Kemudian bahasa dari segi kontak, di mana bahasa itu berfungsi fatik atau mengakrabkan. Misalnya dari minggu lalu Ibu memberi contoh itu kultur orang Jepang dengan kultur orang Indonesia, itu tegur sapa dan lain sebagainya. Kemudian bahasa dari segi topik, yaitu tema apa yang diangkat, misalnya bisa fungsi denotatif dan informatif. Kemudian dari segi Amenat, bahasa itu berfungsi imajinatif. Nah, untuk budaya itu bahasa sangat penting, sangat berperan dalam komunikasi dan harus menyesuaikan diri di tiap daerahnya karena tiap daerah itu pasti mempunyai kesepakatan yang berbeda-beda. Lebih seperti itu, Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, untuk semuanya tadi sudah disampaikan oleh Laili dan Putri ya, hakikat bahasa. Tolong digarisbawahi sekali lagi, kalau kita bicara hakikat bahasa dari segi linguistik, berarti kita membicarakan hakikat bahasa dari internal bahasa itu sendiri. Ya kan? Dari bagian internal bahasa itu sendiri sekali lagi. Nah, maka muncullah deskripsi atau definisi-definisi bahasa membicarakan bahwa bahasa itu berupa lambang bunyi. Bahasa itu bersifat arbitrer, bahasa itu bersifat produktif, bersifat dinamis, ya bahasa itu beragam, manusiawi dan lain sebagainya. Nah, ketika kita membicarakan bahasa dari segi linguistik, kita membicarakan bahasa dari segi internal. Artinya dari dalam sudut pandang membicarakan bahasa itu sendiri, tidak dikaitkan dengan masyarakat, tidak dikaitkan dengan fungsinya di dalam komunikasi. Ya, kita mengatakan mengapa? Karena ketika kita bicara bahasa itu bersifat sistemik, sistematis, kita membicarakan struktur bahasa itu sendiri. Ketika kita membicarakan bahasa itu bersifat manusiawi, kita juga membicarakan bahasa itu sendiri hanya bisa dikeluarkan oleh manusia. Dan kita tidak mengaitkan dengan berbagai faktor di luar bahasa. Ketika kita membicarakan bahasa dari segi sosiolinguistik, sebagaimana diskusi-diskusi kita sebelumnya, kita selalu mengatakan membicarakan sosiolinguistik berarti sudah menautkan, sudah menghubungkan linguistik dengan faktor lain, yaitu faktor sosial. Maka muncullah ya bahasa dari segi bahasan sosiolinguistik bahwa bahasa itu punya fungsi personal. Ya, bahwa fungsi itu untuk mengidentifikasikan dirinya, ngobrol dengan orang lain. Ya, kemarin kita sudah bahas dari segi penutur, bahasa bersifat personal. Bahasa kalau didengar oleh orang lain, kalau saya bicara sebenarnya kalimat saya bisa dikatakan sebagai kalimat informatif, orang lain bisa saja menangkapnya itu sebagai fungsi direktif. Nah, contoh yang paling sederhana begini. Kalau Anda menjadi pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing terutama yang tidak paham budaya Indonesia, lalu Anda mengajarkan pronomina. Tahu ya pronomina ya? Sudah tahu kan pronomina apa? Nawa. Pronomina itu apa? Apa saja pronomina dalam bahasa Indonesia? Seperti kata, Basil, ya Basil mau menjawab. Silakan Basil. ya Ibu, pronomen itu sendiri ialah kata yang dipakai untuk mengganti kata orang atau benda. Contohnya itu kayak kata ganti seperti aku, engkau, dia, Ibu. Ya, ya, ketika kita membicarakan pronomina dari segi linguistik, kita hanya akan membahas pronomina itu terdiri atas pronomina untuk kata ganti orang pertama. Ya enggak? Pronomina untuk kata ganti orang kedua, orang ketiga, dan seterusnya. Sudah titik. Nah, itu membicarakan pronomina dari segi linguistik. Jadi hanya membicarakan bahasa itu sendiri. Tetapi kalau kita membicarakan pronomina dari segi sosiolinguistik, tidak bisa berhenti di situ. Mengapa? Karena kita harus menjelaskan kepada orang asing yang mau menggunakan pronomina. Kalau Anda menyapa teman Anda boleh menggunakan kata kamu. Tapi kalau mau menyapa dosen, boleh nggak? Ibu Lili, kamu hari ini sudah makan pagi?
Boleh? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Tidak, tidak boleh. Mengapa? Karena di buku tata bahasa yang deskriptif, yang preskriptif itu harus dijelaskan. Tetapi kalau tata bahasanya hanya menggambarkan saja pronomina tanpa dikaitkan dengan sosiolinguistik, maka orang asing nggak akan paham. Oh, kamu itu hanya untuk dengan teman. Ya, dengan orang tua tidak sopan menggunakan kamu. Ayah, kamu sudah makan, bapak, ibu, kamu sudah makan, kepada dosennya, kepada ibu gurunya. Nah, kalau orang asing belajar itu tanpa diberitahu kaitannya dengan sosial budaya Indonesia, maka itu salah jadinya di dalam penggunaan. Paham ya? Jadi bahasa tidak bisa hanya dijelaskan dari segi linguistik. Penggunaan bahasa harus dijelaskan dari segi sosiolinguistik. Kapan orang asing harus menggunakan Anda? Kapan harus menggunakan kamu? Kapan menggunakan kami? Kita. Nah, terus jangan salah. Orang Indonesia kadang-kadang dari segi budaya agar sopan mengatakan kata saya itu tidak tidak merasa tidak sopan. Padahal saya itu dari segi tata bahasa tidak apa-apa digunakan untuk membicarakan pribadi. Tetapi kalau sudah dikaitkan budaya, misalkan orang Jawa berbicara, itu seringkali menggunakan kata kami untuk merujuk ke saya. Benar atau tidak? Ya, kami mohon maaf, kami hari ini tidak bisa menerima tamu. Kami di situ padahal dirinya, tapi untuk sopan santun tidak menggunakan kata saya, tapi menggunakan kata kami. Itu biasanya budaya Jawa tuh begitu. Nah, tapi kalau budaya Jakarta tidak masalah, saya menggunakan saya. Nah, ini seringkali membingungkan orang asing ketika sudah berkomunikasi di dalam budaya-budaya tertentu yang kadangkala pronomina tidak digunakan dengan tepat sesuai definisinya. Ya, maka itu orang asing harus diperkenalkan pada budaya setempat. Ya, panjenengan, ya kan kalau Jawa muncul lagi panjenengan, ya itu ya sebagai tambahan dari bahasa daerah. Jadi itulah bahasa jika dijelaskan dari segi sosiolinguistik, bahasa itu harus dikaitkan dengan budaya setempat. Kapan menggunakan pronomina? Itu baru pronomina. Ya, belum hal yang lain. Ya, kemudian hakikat komunikasi bahasa bisa dijelaskan dari segi komunikasi. Jadi yang fatik itu tadi, yang fatik untuk keakraban itu masuk bahasa dari segi sosiolinguistik ya. Bagaimana basa-basi orang Indonesia. Nah, kalau kita menjelaskannya dari linguistik saja, kata mau kemana itu dapat diartikan pertanyaan. Kalimat bertanya, kita mau kemana dan bisa menjelaskannya dengan detail. Tetapi ketika kita menjelaskannya dari segi sosiolinguistik kepada orang asing, mau kemana tidak bisa dikatakan bahwa si orang Indonesia bertanya dan Anda harus menjelaskan detail. Bayangkan ada orang asing kuliah di UNJ, terus Anda bertanya mau kemana. Kalau dari segi linguistik, dia akan menjelaskan, saya mau ke perpustakaan, setelah itu saya akan makan siang, habis makan siang, nah itu kalau dari segi linguistik, tapi kalau dari segi sosio, cukup dijawab, saya mau ke sana. Ya, benar nggak Monica? Karena Monica bertanya pada orang asing, itu biasanya cuma basa-basi. Ya atau tidak, Monica? Ya, Ibu. Ya, jadi pertanyaan mau kemana bisa dijelaskan dari segi sosio itu adalah basa-basi. Bisa dipahami sekarang? Ya, pertanyaan mau kemana? Apalagi pertanyaan basa-basi orang Indonesia kepada orang asing. Yordan, apa basa-basimu kalau mau berkenalan? Masih di mute, Yordan. Oh, iya Ibu. Kalau buat basa-basi ke yang mana tadi? Orang asing atau orang Indonesia Ya, juga, Bu? orang Indonesia. Paling buat Ya, kalau kamu mau berkenalan sama orang Indonesia, kamu nanyanya apa duluan? Apa langsung namamu siapa gitu? oh enggak Ibu. Paling basa-basi nanya kabar, Bu. Nanya Ya. kabar. Terus kalau di stasiun Ya. nanya apa? Kalau ketemunya di Kalau di stasiun. stasiun nanya ini mau kemana Nah, tujuannya. gitu ya. Pertanyaan Ya. mau kemana? Kemudian apalagi jam berapa? Ya enggak?
Ya, betul. Kenapa penjelasan dari segi linguistik berbeda dengan penjelasan dari segi sosio? Ya, budaya orang Indonesia banyak basa-basi. Nah, itu sosio dikaitkan dengan ini. Jadi fungsi fatik digunakan ya, kita jelaskan dari segi sosio bahwa bahasa bisa digunakan untuk fungsi fatik agar orang menjadi akrab. Nah, ketika kita bicara komunikasi, maka kita berbicara siapa saja sih yang terlibat ketika kita menggunakan komunikasi. Ya, kita akan membicarakan di halaman 17, Anda lihat di situ ya, hakikat komunikasi, maka kita akan berkaitan dengan pihak yang berkomunikasi, ya, kemudian ada pihak yang terlibat dalam proses komunikasi, kemudian ada pesan tentu saja. Kalau tidak ada kesengajaan, maka kita tidak bisa katakan komunikasi. Jadi kalau Anda bergumam atau Anda ngelindur, lagi tidur, ngobrol, ngomong sendiri, itu bukan komunikasi karena tidak sengaja. Nah, kemudian ada contoh menarik di halaman 19 ya, bagaimana komunikasi petugas loket dengan seorang ibu yang lagi mau membayar tagihan. Sudah berapa bulan? 7 bulan, nggak taunya ibunya lagi hamil. Dia bukan mau membayar 7 bulannya, tapi bercerita tentang kehamilannya. Ditagih lebih dari apa yang harus dia bayar, dia marah. Loh gimana sih gitu kan, ternyata salah komunikasi. Artinya di sini ada syarat supaya komunikasi berjalan dengan baik, ya harus ada antara si penerima dengan si penyampai pesan harus punya rujukan yang sama. Ya, maka disampaikan di halaman 19 itu ya. Coba lihat paragraf ketiga. Anda sudah ketemukan halaman 17, Yasmina ketemu? Ya, coba baca Yasmina, paragraf ketiga. Ketemu Ibu. Ya, coba baca. Halaman 19. 17 atau 19 Ibu? 19. 19. Suatu proses komunikasi memang seringkali tidak dapat berjalan dengan mulus karena adanya gangguan atau hambatan. Tiadanya kesadaran dari salah satu pihak partisipan merupakan suatu hambatan. Gangguan atau hambatan lain, misalnya daya pendengaran salah satu partisipan yang kurang baik, suara bising di tempat komunikasi berlangsung, atau juga kemampuan penggunaan bahasa yang kurang. Lanjut. Komponen ketiga dalam peristiwa komunikasi adalah alat komunikasi yang digunakan, yaitu bahasa sebagai sebuah sistem lambang, tanda-tanda baik berupa gambar, warna, ataupun bunyi, dan gerak-gerik tubuh. Ya, jadi ada 3 alat ya dalam komunikasi. Ya, apa saja? Coba disimak di sebelumnya. Jadi ada pihak yang berkomunikasi, ada informasi yang dikomunikasikan tadi soal tagihan, itu kan informasi ya. Kemudian alat yang digunakan. Nah, di dalam era digital ini, era global, alat-alat tidak lagi Telegram. Dulu masih bisa gunakan Telegram. Sekarang Telegram menjadi tidak efektif. Sekarang kalian komunikasi via WA. Ya, dulu kami masih menggunakan surat, pakai perangko. Ya, kalau ada yang LDR-an, aduh sulit sekali, tidak bisa fit call. Nah, sekarang dengan alat-alat komunikasi, semua bisa lebih efisien dan efektif. Jadi ada 3 hal di situ ya, untuk menjadikan bahasa itu bisa menjadi komunikasi yang baik. Ya, jadi ada si pembicara, ada si penerima, dan menggunakan apa. Dan ternyata tidak selalu mulus karena ada gangguan-gangguan. Tadi seperti yang disampaikan, gangguan itu bisa berupa pendengaran, suara bising tadi misalkan kita mendengar ada yang bicara tapi ada suara lain, maka itu juga menjadi gangguan. Baik, semoga untuk nomor 1 sudah lebih jelas. Kita sudah membahas ke nomor 2 kah minggu lalu? Sudah, Ibu. Sudah. Nomor 2, fungsi-fungsi bahasa. Ya, fungsi bahasa juga sudah kita bahas. Adakah yang tidak jelas? Kalau sudah jelas, kita bisa lanjut ke nomor berikutnya. Ada pertanyaan untuk fungsi bahasa? Kita sudah bahas semua ya. Kemarin tadi juga sudah dibahas juga oleh Putri ditambahkan. Baik, kalau tidak ada, mari kita ke nomor 3. Siapa yang menjawab? Kelompok 8, Ibu. Ya, silakan.
Boleh ditayangkan. Baik, Ibu, Ya, saya izin teman-teman share. yang tidak off cam semoga tetap stay ya, tetap di tempat dan menyimak. Saya berpikiran positif ini karena menghemat sinyal, bukan karena tidak mau mendengarkan. Ya, kita beri apresiasi dulu untuk kelompok yang akan menampilkan jawabannya. Silakan. Diapresiasi dulu ya. Diperbesar nak, Ren. Sudah kelihatan semuanya? Sudah, Ibu. Ibu. Sudah, Ibu. Ya, silakan. Siapa yang akan menjawab? Yang lain diperhatikan, yang lain memperhatikan, dan jika ada jawaban yang berbeda, menurut kalian bisa ditambahkan ya. Ambil lihat buku kalian di halaman berapa jawaban tentang ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Lili dan teman-teman. Di sini kelompok 8 akan menjawab pertanyaan dari bab 2, nomor 3, yaitu hakikat komunikasi dan proses komunikasi. Saya tidak bisa membacanya, terlalu kecil. Bisa bantu untuk diperbesar? Mungkin layarnya jangan di present ratu di tombol tambah noh di atas tengah. Nah, bagus. Terima kasih. Untuk hakikat komunikasi itu akan dijelaskan. Baik, di sini ada pembahasan yang pertama yaitu hakikat komunikasi. Komunikasi adalah istilah komunikasi yang berasal dari kata Latin communicatio. Komunikatio sendiri itu berasal dari kata komunis yang artinya sama. Sepadan di sini berarti maknanya yang sama, sehingga komunikasi dapat terjadi apabila makna pesan yang disampaikan oleh komunikator dan pesan yang diterima oleh komunikator adalah sama. Adapun Hofland yang mendefinisikan proses komunikasi sebagai proses di mana seorang dapat menyampaikan stimulus untuk mengubah perilaku orang lain ketika maknanya sama. Nah, menurut definisi ini, seseorang pada hakikatnya berkomunikasi. Menurut definisi ini, seseorang pada hakikatnya berkomunikasi untuk mencapai kesamaan makna antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Dengan pengertian pesan yang berlaku dalam benak komunikator atau pengirim dan komunikator yakni penerima pesan, apa yang disampaikan harus sama, agar komunikator ini juga memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh komunikator tentang maksud agar komunikasi tersebut lancar dan efektif. Hakikat komunikasi merupakan suatu proses ekspresi antar manusia menyampaikan pikiran atau perasaan kepada orang lain, dengan menggunakan bahasa tentunya sebagai alat komunikasi. Dalam bahasa komunikasi, ungkapan disebut pesan. Orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator, dan orang yang menerima pesan itu disebut mediator. Secara harfiah, komunikasi berarti pemindahan pesan dari medium ke medium. Bila dianalisis, pesan komunikasi terdiri dari dua aspek, yaitu pesan dan simbol. Isi pesan adalah pikiran atau perasaan, simbol adalah bahasa. Lalu selanjutnya ada pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan proses yang menjadi dasar pertama untuk memahami hakikat manusia. Disebut proses karena terdapat kegiatan partisipatif yang memainkan peran dari banyak unsur atau tahapan, yang walaupun terpisah-pisah, kadang-kadang semuanya saling berhubungan. Misalnya, percakapan sederhana selalu memiliki langkah-langkah seperti menulis pesan, mengirim pesan, menerima, dan menafsirkan. Selain itu, John B. Hochben mengatakan bahwa komunikasi harus berhasil. Komunikasi adalah pertukaran pikiran atau ide secara verbal. Definisi tersebut didasarkan pada anggapan bahwa suatu ide atau gagasan berhasil dipertukarkan menurut Harold Laswell. Cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, yaitu siapa mengatakan apa kepada siapa, di saluran mana, dengan efek apa, atau siapa mengatakan apa kepada siapa, melalui saluran apa, dengan efek apa.
Dari berbagai definisi komunikasi oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses pemberian atau pertukaran informasi dari satu media ke media lainnya untuk mencapai pemahaman yang tepat sesuai dengan informasi media tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ratu. Untuk materi selanjutnya, saya kembali ke Indrian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi. Dalam buku Abdul Cahir menjelaskan proses komunikasi sebagai sebuah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Proses ini melibatkan elemen-elemen penting seperti komunikator, komunikan, pesan, saluran, kode, dan konteks. Komunikasi adalah suatu proses yang dinamis dan komunikatif di mana kedua belah pihak mempunyai kesempatan untuk memilih kode yang tepat, menyampaikan pesan, dan memahami serta menafsirkan pesan dengan benar. Abdul Chaher juga menekankan peran konteks sosial dalam memahami makna pesan dan faktor-faktor seperti status sosial, pekerjaan, dan budaya dapat mempengaruhi interpretasi pesan. Beliau juga berbicara tentang keberagaman bahasa dalam konteks komunikasi dan menjelaskan bahwa setiap kelompok sosial mempunyai bahasa yang berbeda-beda yang mencerminkan identitas dan budayanya. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya tentang penyampaian pesan, tetapi juga tentang bagaimana pesan diinterpretasikan dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Melalui analisisnya, Abdul Cahir juga memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang komunikasi. Tidak hanya sebagai proses penyimpanan pesan saja, tetapi juga sebagai proses interaksi sosial yang kompleks dan dinamis. Ia menunjukkan bahwa komunikasi melibatkan berbagai aspek termasuk faktor-faktor linguistik, sosial, dan budaya. Abdul Cahir juga menekankan pentingnya memahami konteks dan ragam bahasa dalam menafsirkan pesan dengan benar. Pendekatan yang komprehensif memberikan dasar yang kuat untuk memahami kompleks komunikasi dalam berbagai konteks. Ada tiga komponen. Tiga komponen yang ada dalam proses komunikasi. Yang pertama itu ada pihak yang berkomunikasi akhirnya mengirim dan menerima informasi yang digunakan yang lazim yang dikomunikasikan dengan lazim disebut partisipan. Yang kedua itu informasi yang dikomunikasikan. Yang ketiga itu alat yang digunakan dalam komunikasi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Indri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen yang ada dalam proses komunikasi. Tiga komponen yang harus ada dalam proses komunikasi, yaitu yang pertama ada pihak yang berkomunikasi akhirnya mengirim dan menerima informasi yang dikomunikasikan, yang lazim disebut partisipan. Yang kedua, informasi yang dikomunikasikan. Ketiga, alat yang digunakan dalam komunikasi itu. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam buku Sosiolinguistik halaman 17, salah satu fungsi bahasa seperti yang dibicarakan di atas adalah sebagai alat komunikasi atau alat interaksi. Lalu masalah kita sekarang adalah apakah komunikasi itu dalam Leicester New College Dictionary 1981-225 dikatakan, communication is a process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbols, signs, or behavior. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara individual melalui sistem simbol, tanda, atau tingkah laku yang umum. Kalau disimak batasan di atas, maka kita dapatkan tiga komponen yang harus ada dalam setiap proses komunikasi, yaitu yang pertama ada pihak yang berkomunikasi, yakni pengirim dan penerima informasi yang dikomunikasikan, yang lazim disebut partisipan. Yang kedua ada informasi yang dikomunikasikan, boleh scroll ke bawah. Dan ketiga ada alat yang digunakan dalam komunikasi itu. Nah, pihak yang terlibat dalam suatu proses komunikasi
tentunya ada dua orang atau dua kelompok orang, yaitu pertama yang mengirim, sender, informasi, dan yang kedua yang menerima, receiver, informasi. Informasi yang disampaikan tentunya berupa suatu ide, gagasan, keterangan, atau pesan. Sedangkan alat yang digunakan dapat berupa simbol atau lambang seperti bahasa, karena hakikat bahasa adalah sebuah sistem lambang berupa tanda-tanda seperti rambu-rambu lalu lintas, gambar, atau petunjuk, dan dapat juga berupa gerak-gerik anggota badan, kinesik. Nah, dalam proses komunikasi, tidak semua tindakan atau perilaku manusia dapat dikategorikan sebagai komunikasi. Agar suatu tindakan bisa disebut sebagai peristiwa komunikasi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tindakan tersebut harus dilakukan dengan kesadaran, ada maksud untuk mengirim pesan, dan ada penerima yang menyadari pesan tersebut. Sebaliknya, ada tindakan yang mungkin memberikan informasi kepada orang lain, tetapi tidak termasuk komunikasi karena tidak dilakukan secara sadar atau tidak ada maksud mengirimkan pesan. Misalnya, ketika seseorang terlihat sedang memegang dan membuka koran, orang lain mungkin mengira dia sedang membaca, padahal sebenarnya dia hanya berpura-pura dan sedang mengamati orang di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun perilaku tersebut memberikan informasi, jika tidak ada maksud komunikasi, maka tidak dapat disebut sebagai komunikasi. Setiap tindakan atau perilaku memang memberi informasi, dan informasi ini biasanya ditafsirkan sesuai dengan kebiasaan budaya dalam masyarakat tertentu. Misalnya dalam masyarakat Indonesia, anggukan kepala umumnya berarti setuju, dan gelengan kepala berarti tidak setuju. Boleh scroll ke bawah. Nah, namun penting untuk dicatat bahwa tidak semua perilaku memberikan informasi yang benar, karena beberapa tindakan dapat dipalsukan atau disalahpahami. Misalnya, seseorang bisa berpura-pura tidur dan mendengkur yang mungkin ditafsirkan oleh orang lain sebagai tindakan tidur, padahal sebenarnya tidak. Perbedaan utama antara tindakan yang sekedar memberikan informasi dan tindakan yang termasuk dalam komunikasi adalah kesadaran dan niat dari pengirim pesan, serta kesadaran dari penerima pesan. Dalam contoh orang yang mendengkur, jika seorang mendengkur tersebut dihasilkan secara tidak sadar karena orang tersebut sedang tidur, maka tidak ada komunikasi yang terjadi meskipun ada informasi yang diterima. Namun, jika orang tersebut berpura-pura mendengkur untuk menipu orang lain agar berpikir bahwa dia sedang tidur, maka terjadi komunikasi yang salah atau menipu karena ada niat di balik tindakan tersebut. Komunikasi juga dapat terjadi meskipun antara dua orang yang tidak berbicara dalam bahasa yang sama. Misalnya, dua orang yang tidak mengerti bahasa satu sama lain masih bisa berkomunikasi melalui isyarat tubuh atau gerakan tangan, asalkan kedua belah pihak sadar akan isyarat yang diberikan dan diterima. Komunikasi tetap dapat terjadi meskipun tanpa bahasa verbal. Sebaliknya, meskipun kedua partisipan menggunakan bahasa yang sama, jika salah satu dari mereka tidak sadar atau tidak memperhatikan, maka komunikasi tidak terjadi dengan baik. Ini dapat mengakibatkan kesalahpahaman atau informasi yang salah. Contoh kesalahpahaman yang dalam komunikasi tadi dapat dilihat dalam ilustrasi tentang seorang ibu muda yang hamil sedang membayar iuran televisi di kantor pos yang sudah dijelaskan tadi di awal. Ketika petugas pos bertanya, Bu, berapa bulan? Yang seharusnya merujuk pada jumlah bulan yang akan dibayar untuk iuran televisi. Perlu lagi jelaskan, Mbak, langsung? Oh iya, Tadi baik, kita Bu. sudah bahas, ya lanjut. Iya, baik. Gangguan atau hambatan dalam proses komunikasi bisa berasal dari berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran dari salah satu partisipan, kemampuan pendengaran yang kurang, kebisingan di sekitar tempat komunikasi, atau keterbatasan dalam penggunaan bahasa. Kesadaran merupakan elemen penting dalam komunikasi, karena tanpa kesadaran dari pengirim atau penerima pesan, proses komunikasi tidak bisa berlangsung dengan baik. Selain bahasa, alat komunikasi lain dapat digunakan meliputi tanda-tanda seperti gambar, warna, bunyi, atau gerakan tubuh. Tanda-tanda ini juga dapat menyampaikan pesan selama ada kesadaran di antara partisipan dalam proses komunikasi.
Berikut daftar pustaka yang kami ajukan. Baik, sekian dari kelompok 8. Terima kasih. Sorry, masih di-unmute. Ya, apakah sudah semuanya? Leili, ya. Baik, Sudah, Ibu. sudah ya. Mari kita buka halaman 20 ya. Saya menunggu-nunggu gambar dari halaman 20. Sudah dimasukkan belum? Belum dimasukkan ya? Belum, Ibu. Iya, menurut kalian ini penting nggak ya halaman 20 untuk menjawab? Untuk menjawab nomor 3. Penting nggak sih? Penting, Ibu. Penting, Ibu. Penting, halaman 20 dan 22. Jadi kalau saya bertanya soal hakikat komunikasi seperti apa, itu sebenarnya gambar ini lebih banyak berbicara. Ya kan? Rambu-rambu lalu lintas tuh pakai gambar, nggak perlu kalimat panjang-panjang. Dengan gambar saja orang langsung tahu. Oh, ini saya tidak boleh jalan, tidak boleh mobil dikendarai dengan cepat karena ada gambar anak-anak. Ya, jadi gambar itu punya fungsi yang lebih cepat ya kadang-kadang dibandingkan kalimat yang panjang-panjang. Maka saya tunggu-tunggu ini di mana gambar ini tidak muncul-muncul. Tolong nanti ya kelompok ini tambahkan ya. Baik, Ibu. Berlangsungnya proses komunikasi ini kan jadi pertanyaan di nomor 3. Pertama, hakikat komunikasi. Tadi untuk hakikat komunikasi sudah dijelaskan dengan baik. Tapi untuk proses komunikasi agar para pembaca lebih memahami dengan baik, maka Bapak Abdul Khair memberikan gambar ini. Ya, di sini dengan mudah kita bisa memperhatikan bahwa di dalam proses komunikasi itu ada proses yang berjalan dan sebenarnya kalau dikaji dari segi psikolinguistik, ya itu ada proses otak berbahasa yang nggak bisa kita lihat. Bagaimana pengirim pesan ya melakukan pengiriman pesan yang kita sebut encoding. Ya, berupa pesan ujaran. Lalu kemudian diterima oleh penerima pesan yang kita sebut decoding. Jadi pengiriman pesan itu decoding namanya. Apa decoding? Coding itu kan simbol ya. Nah, dalam berbahasa maka simbolnya adalah bunyi-bunyi bahasa. Encoding dikirim, kalau decoding diterima. Jadi penerima kita sebut decoder. Pengirim ya kita sebut sender kan ya di sini ya mengirim kode itu sender, decoder, menerima pesan-pesan. Si penerima pesan menerima decoding. Kadangkala pesan itu nyambung, kadangkala tidak karena ada gangguan. Maka di dalam kotak di atas ada gambar gangguan. Bagaimana kita tahu bahwa pesan kita nggak nyambungnya dari umpan baliknya? Seperti tadi si petugas loket dengan ibu yang hamil, umpan baliknya kok salah ya? Nah, di situ ternyata terjadilah gangguan. Ini yang sering kita sebutkan, lu tulalit, ya kan? Kalau di antara kalian, dia mah tulalit. Ya, nah itu tulalit itu yang berarti ada hambatan. Ada kendala di dalam komunikasi. Bagaimana kita tahu ada kendala? Karena dari umpan balik yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, perhatikan di halaman 20. Ya, dibaca baik-baik. Nah, di paragraf ini ada pesan yang sangat penting. Ya, boleh saya dibantu bacakan oleh kelompok Anda? Silakan salah satu. Siapa yang akan bantu baca? Dalam setiap komunikasi, terus ke bawahnya. Saya boleh, Ibu. Boleh, silakan, Ratu. Dalam setiap komunikasi bahasa, ada dua pihak yang terlibat, yaitu pengirim pesan atau sender dan penerima pesan atau receiver. Ujaran berupa kalimat atau kalimat-kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau berupa gagasan, pikiran, saran, dan sebagainya itu disebut pesan. Dalam hal itu, pesan tidak lain membawa gagasan atau pikiran, saran, dan sebagainya yang disampaikan pengirim atau penutur kepada penerima atau pendengar. Setiap proses komunikasi bahasa dimulai dengan si pengirim merumuskan terlebih dahulu yang ingin diujarkan dalam suatu kerangka gagasan. Proses ini dikenal dengan istilah semantic encoding. Gagasan itu lalu disusun dalam bentuk kalimat atau kalimat-kalimat yang gramatikal.
Ini proses memindahkan gagasan ke dalam bentuk kalimat yang gramatikal disebut grammatical encoding. Setelah tersusun dalam kalimat yang gramatikal, lalu kalimat yang berisi gagasan tadi diucapkan. Proses ini disebut phonological encoding. Kemudian oleh si pendengar atau penerima, ujaran pengirim tadi diterjemahkan atau didecoding. Pada mulanya, ujaran tadi merupakan stimulus untuk diterjemahkan. Ini disebut phonological decoding. Selanjutnya, proses ini diikuti oleh proses grammatical decoding dan diakhiri dengan proses semantic decoding. Ya, perhatikan ya. Mari kita lihat ya. Pertama, proses berkomunikasi dimulai dengan semantic encoding. Jadi begini, ini sekarang sedang saya lakukan semantic encoding. Saya memiliki makna-makna di dalam kepala saya. Ya, proses ini dikenal dengan semantic encoding. Apa itu? Saya punya gagasan. Nah, apakah kalian bisa mendengar atau menerima gagasan saya kalau saya tidak sampaikan? Tidak, Ibu. Tidak. Ketika masih di dalam semantic encoding, maka gagasan itu masih berupa kompetensi di dalam kepala saya. Kalian tidak bisa paham gagasan saya ketika saya berhenti di proses semantic encoding. Nah, untuk diterima oleh kalian, saya harus menyusun kalimat. Nah, sekarang yang sedang saya lakukan proses-proses menjelaskan, menyusun kalimat ini yang disebut dengan grammatical encoding. Bisa dipahami? Dari semantic encoding yang ada di kepala saya, ini masih semantic encoding, lalu saya bunyikan dalam bentuk-bentuk kalimat, ini adalah proses grammatical encoding, yaitu saya mengiringkan kalimat-kalimat dengan struktur kalimat bahasa Indonesia. Lalu diterima oleh Anda berupa apa? Berupa phone, ya kan? Sekarang Anda sedang mendengarkan bunyi kan? Tetapi bunyinya tidak sendirian, tidak A, B, C, D, E, dan sebagainya. Tetapi bunyinya sudah ada di dalam struktur bahasa. Jadi proses yang sedang kalian alami sekarang ini ketika saya menjelaskan, ini disebut phonological encoding, yaitu menerima bunyi-bunyi. Nah, kalau kalian tidak paham bunyi bahasa Indonesia, maka hanya berhenti di phonological encoding. Ketika saya berbicara dengan orang asing yang nggak ngerti struktur bahasa Indonesia, dia cuma dengar ibu itu sedang ngomong, ibu itu sedang membunyi-bunyikan kalimat, tapi saya nggak paham. Nah, kalau orang asing itu tidak belajar bahasa Indonesia, tapi karena kalian orang Indonesia belajar bahasa Indonesia, maka bunyi-bunyi yang sedang saya utarakan yang kita sebut phonological encoding ini bisa Anda terima menjadi decoding. Jadi dari encode berubah menjadi decoding. Ya, apa decoding apa? Ini menjadi phonological decoding. Anda menerima bunyi-bunyi itu sebagai bahasa yang Anda akrabi, yang Anda fahami. Ya, jadi sudah decoding. Jadi ketika sudah diterima maka menjadi decoding. Anda berterima dengan bunyi-bunyi ini. Selanjutnya, otak bahasa Anda bekerja, memasukkan ke dalam struktur bahasa Indonesia, maka sudah Anda menerima grammatical decoding. Kalau Anda tidak paham maknanya, hanya berhenti di grammatical decoding. Aduh, bahasa ibu terlalu tinggi, saya dengar struktur kalimat, tetapi saya nggak paham. Itu berhenti di grammatical decoding. Tetapi kalau Anda paham, maka Anda sampai di tahap semantic decoding, yaitu memahami pesan, menerima pesan, jadi menjadi penerima. Ya, maka disebutnya Anda sudah melalui proses semantic decoding. Semantik adalah makna, kita tahu itu. Bisa dipahami? Makanya saya menunggu penjelasan ini tadi dari kelompok ini. Ya, jadi betapa pentingnya tabel ini. Ya, bisa dipahami Basil, Monica, Nawa Ayu, Ratu, Fatima. Bisa, Ibu. Bisa Bisa, Ibu. ya. Jadi ketika saya diam, saya sedang menyusun apa ya saya mau bicarakan, itu berarti Ibu sedang
semantic encoding. Ibu bicara itu phonological encoding, masih phonological encoding itu dari sudut ibu sebagai pembicara. Nah, dari sudut kalian sebagai pendengar, maka ketika kalian mendengar bunyi-bunyi itu menjadi phonological decoding, lalu grammatical decoding, lalu semantik. Jadi mudah menghafalnya. Phone, grammar, lalu semantik kan. Jadi dengar bunyi, susun ke grammarnya sebagai penerima, lalu mengerti. Maka menjadi semantik decoding. Itulah sebenarnya proses yang begitu cepat ketika kita melakukan proses komunikasi bahasa. Ketika ada kendala, Anda tidak pahami bunyi, terutama ketika saya selalu memberi contoh ketika dengan orang asing ya, maka banyak kendala terjadi, banyak kesalahpahaman terjadi, maka grammatical decoding tidak terjadi, apalagi semantic decoding. Dia hanya berhenti di phonological encoding, yaitu menerima si pembicara membunyikan aja suaranya, tetapi si penerima nggak menerima apapun. Dia cuma mengatakan orang itu berbicara, tapi stop di phonological decoding. Tidak sampai ke gramatikal, apalagi ke semantik. Nah, inilah yang perlu kita pahami ketika orang asing sedang belajar bahasa Indonesia. Maka harus pelan-pelan untuk jenjang-jenjang awal. Karena ada proses di dalam komunikasi ya yang tidak serta-merta harus cepat memahami. Paham? Ya, lebih paham ya. Baik, sekarang lihat tabel halaman 22. Sudah ya, baca dulu halaman 21 untuk memahaminya. Silakan. Dibantu oleh kelompok tadi, silakan bergantian yang membacakannya. Boleh siapa? Siapa nak mau bantu? Halo. Halo, bantu baca halaman 21, paragraf terakhir sebagai alat komunikasi. Ya, boleh Ibu. Ya, Putri, silakan. Sebagai alat komunikasi, bahasa itu terdiri dari dua aspek, yaitu aspek linguistik dan aspek non-linguistik atau paralinguistik. Kedua aspek ini bekerja sama dalam membangun komunikasi bahasa itu. Aspek linguistik mencakup tataran fonologis, morfologis, dan sintaksis. Ketiga tataran ini mendukung terbentuknya yang akan disampaikan, yaitu semantik, yang di dalamnya terdapat makna, gagasan, ide, atau konsep. Aspek paralinguistik mencakup yaitu satu, kualitas ujaran, yaitu pola ujaran seseorang, seperti falsetto atau suara tinggi, staccato, suara terputus-putus, dan sebagainya. Kedua, unsur segmental, yaitu tekanan atau stres. Kemudian ada nada atau pitch, dan intonasi. Yang ketiga, jarak dan gerak-gerik tubuh, seperti gerakan tangan, anggukan kepala, dan sebagainya. Yang keempat ada rabaan, yakni yang berkenaan dengan indera perasa atau pada kulit. Aspek linguistik dan paralinguistik tersebut berfungsi sebagai alat komunikasi bersama-sama dengan konteks situasi, membentuk atau membangun situasi tertentu dalam proses komunikasi. Hubungan alat-alat komunikasi dengan konteks situasi itu dapat digambarkan sebagai bagian berikut. Di sini ada alat komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu linguistik dan paralinguistik. Nah, dalam linguistik ini ada fonologi, morfologi, sintaksis yang mengerucut ke semantik. Kemudian di paralinguistik ini dibagi menjadi kualitas suara, unsur suprasegmental, jarak dan isyarat, kemudian rabaan. Dan dari kedua linguistik dan paralinguistik ini kemudian mengerucut ke konteks situasi. Komunikasi bahasa atau komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai alatnya mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan jenis komunikasi lainnya, termasuk komunikasi yang berlaku pada masyarakat hewan. Komunikasi dengan gerak isyarat tangan yang berlaku untuk orang bisu, tuli, dan komunikasi membaca gerak bibir yang juga berlaku untuk orang bisu. Untuk orang bisu tuli sudah tidak dapat digunakan lagi dalam keadaan gelap atau tidak ada cahaya. Karena kedua jenis komunikasi itu sangat mengandalkan penglihatan mata
untuk menangkap dan memahami bahasa gerak tangan dan bahasa bibir itu. Sedangkan komunikasi bahasa masih dapat digunakan meski dalam keadaan gelap sekalipun. Malah, dengan bantuan alat-alat modern dewasa ini, sistem komunikasi bahasa telah dapat menembus jarak dan waktu. Untuk dapat lebih memahami kelebihan komunikasi bahasa ini, baiklah kita bandingkan dengan sistem komunikasi yang ada di dalam dunia hewan. Sudah Nah, tidak perlu, jangan sampai ke dunia hewan. Sekarang kita ke tabel. Ya, sudah? Nah, mengapa? Karena tadi juga tidak muncul tabel ini. Ya, kelompok ini coba ya, mengapa tidak muncul tabel ini? Karena ini penting sekali untuk membahas hakikat komunikasi dan bagaimana proses komunikasi. Bahwa selain tadi ya berlangsungnya proses komunikasi, ternyata proses komunikasi itu juga memerlukan analisis bahwa ada faktor lain di balik linguistik ya, tidak hanya linguistik yang berpengaruh terhadap pemahaman kita di dalam berkomunikasi, yaitu ada yang disebut paralinguistik. Ya. Jadi alat komunikasi ternyata ada dua klasifikasinya. Di sini linguistik dan paralinguistik. Linguistik kita sudah kenal dengan baik. Fonologi, morfologi, sintaksis yang membangun jadinya semantik tadi, adanya dekode semantik. Tetapi di luar linguistik ini ada faktor eksternal. Kita sebutnya di sini paralinguistik, yaitu apa? Kualitas suara. Makanya tadi di awal kuliah kita, saya cek, Anda dengar suara temanmu? Tidak. Nah, mengapa? Karena itu akan mengganggu pemahaman kita. Nah, ini alat komunikasi dari segi paralinguistik. Kalau suara Anda tidak jelas, ya tidak akan sampai. Ya, sender yang dikirim, send yang dikirim tidak nyampe. Maka tidak ada decoding makna nanti. Semantik decoding tidak akan terjadi. Kemudian unsur suprasegmental. Apa itu unsur suprasegmental? Di sini sudah dijelaskan. Ya, apa? Bagaimana kita membicarakan dengan tekanan, ya, dengan nada, dengan intonasi, seperti kata tahu. Saya tahu sekali informasi itu, tapi kalau ada orang mengatakan tahu, nah kata tahu itu bisa berarti mengetahui, bisa juga tidak. Ketika Anda membicarakannya dengan intonasi yang berbeda. Yasmina, Anda tahu kemana Indri pergi? Tahu, Bu. Nah, tahu di situ saya langsung memahami. Dia nggak tahu. Tapi apa iya orang asing paham? Orang asing nggak akan paham karena orang asing bacanya kamus. Kalau di kamus, tahu itu berarti mengetahui. Padahal orang Indonesia ya kadang-kadang menggunakan intonasi untuk membedakan makna. Tahu dengan tahu itu berbeda. Itu karena pengaruh intonasi. Ya, jadi di dalam suprasegmental juga penting orang asing yang belajar bahasa Indonesia mengetahui bahwa ada nada, ada intonasi, ada tekanan yang kerap kali juga berbeda makna. Sangat bergantung kepada konteks situasi. Maka di bawah tabel ini ada tulisan konteks situasi. Kapan Anda menggunakan kata tahu? Itu pasti di suasana non formal, ya kan? Anda nggak mungkin mengatakan tahu di suasana di suasana formal. Pasti suasana formal Anda mengatakan, maaf Ibu, saya tidak tahu. Tapi kalau lagi dengan ibu Anda sendiri mungkin lebih akrab ya. Anda tahu Bu, kemana kakak pergi tahu, ya kan? Nah itu bahasa yang non formal. Jadi konteks menetapkan bagaimana intonasi pada satu kata bisa berbeda dan berbeda makna. Kemudian jarak dan isyarat, gerak tubuh, gerakan tangan, anggukan kepala, beda bahasa, beda budaya. Orang Indonesia kalau memanggil, tangannya begini ya. Ini memanggil kan ya? Ya kan? Nah, oke, ini memanggil. Kemudian kalau begini, ini apa? Mengusir. Mengusir. Berbeda dengan Rusia. Kalau Rusia memanggil itu begini. Nah, terbalik tangannya. Padahal orang Indonesia begini memanggil. Nah, ini kan budaya. Jadi jangan salah kalau dengan orang Rusia Anda begini, dia malah ke arah Anda. Kemudian orang India, kalau dia geleng artinya apa? Gini-gini.
Iya apa tidak kalau buat orang India gini-gini? Iya. Iya. Iya, Ibu. Untuk orang Indonesia gini-gini? Tidak. Tidak. Nah, ini unsur para linguistik, ya kan? Jarak dan isyarat itu ternyata beda bangsa, beda makna. Jadi juga konteks situasi kita harus perhatikan dengan siapa kita berbicara, di negara mana kita berbicara. Nah, kemudian kalau Anda ditawari makanan, ini juga ya tekanan, kemudian perkataan itu seringkali menimbulkan salah paham. Kalau Anda ditawari makanan, Anda mengucapkan terima kasih, itu artinya Anda mau atau tidak? Anda ditawari makanan nih sedang dalam pesta ya, kemudian makanan beredar di dalam piring. Itu saya bilang terima kasih. Itu Anda artinya mau mengambil atau tidak? Mau ya, mau mengambil kan ya? Karena Anda tidak mengatakan tidak, tapi terima kasih, lalu mau terus ngambil. Tetapi di negeri Eropa tertentu ya seperti Prancis, itu ketika Anda mengatakan thank you, itu berarti Anda nggak mau. Jadi langsung piringnya pindah ke tempat lain. Nah, ini culture, ya konteks. Itu perlu diperhatikan ketika belajar bahasa negara lain. Jadi tidak hanya faktor internal bahasa di dalam komunikasi, perlu sekali memperhatikan faktor paralinguistik. Ya, jarak, tadi isyarat, rabaan. Terus kalau Anda begini di Indonesia, artinya oke atau tidak? Oke. Oke, di Itali Anda begini, itu artinya Anda mengecilkan. Begini itu artinya Anda zong. Ya, jadi jangan Anda begini ke orang Italia ya. Tahu ya, kalau ini kan oke, gitu kan kita oke. Italia tidak, begitu artinya Anda apa sih lo zong banget nol gitu. Nah, ini rabaan ya, apa maksudnya isyarat ya, jarak dan isyarat. Ini masuk isyarat. Kemudian rabaan. Rabaan itu berarti kinesik ya, tangan kita boleh nyentuh atau enggak. Ketika Anda mengajar ke negara-negara di luar, misalkan Australia dan sebagainya, Anda pegang kepala anak, itu tidak boleh dilakukan. Jadi tidak boleh menyentuh fisik. Nah di Indonesia, guru Indonesia biasanya untuk memberi motivasi, yang rajin ya nak, tepuk-tepuk kepala, benar kan? Ya, tepuk kepala boleh, tepuk bahu boleh. Tetapi kalau Anda mengajar di negeri orang lain, Anda harus tahu dulu mana yang boleh, mana yang tidak untuk rabaan. Di Korea itu saya terkejut, bukan kepalang ya ke saya gini. Kenapa sih mereka tuh kalau bercanda itu ini loh dahi. Dahi temennya tuh diginiin. Anda kalau diginiin sama teman Anda di kelas marah nggak? Marah, Ibu. Marah ya, Amir pasti marah. Basil begini. Kita tuh kalau gini, pala gue difitrahin, gitu kan? Pala gue difitrahin, enak aja lo ngejulekin gue. Di Korea itu buat mereka ini akrab, julekin pala temennya. Itu kan hal yang sangat kontradiktif. Ya, jadi sepanjang pembelajaran itu ketika mereka bergurau, bercanda, kadang kayak gitu. Ini anak main julek-julekin kepala gitu. Kalau di Indonesia saya udah marahin, tapi di Korea, ibu ini akrab. Oh baiklah, saya tidak bisa memaksakan budaya karena itu konteks situasi di mana langit ya di mana langit dijunjung di situ bumi dipijak. Artinya memang kita harus lihat budaya setempat seperti apa. Itu jadi jangan memaksakan budaya kita, maka kita juga harus saling menghormati. Nah, baik ke Mesir misalkan, kakak kelas Anda yang sudah mengajar di Mesir, itu siswa bisa melemparkan rotinya ke gurunya, menandakan ini ibu makan rotinya, itu dilempar ya, gitu mereka masuk, ibu ini roti, waduh, ya guru dari Indonesia terkejut. Tetapi ternyata di Mesir itu tidak apa-apa gitu melemparkan guru roti, tetapi kita sebagai orang Indonesia boleh menyampaikan, maaf ya, karena saya dari Indonesia, Anda tidak boleh melemparkan roti ke saya, karena buat orang Indonesia itu tidak sopan. Ya, jadi makin banyak kita bergaul, itu kita makin tahu. Kalau dengan orang, oh mereka begini, mereka begitu. Tapi kita tidak bisa mengatakan budaya kita yang paling benar. Tidak. Ya, karena semua punya standar yang berbeda-beda. Ini adalah faktor paralinguistik. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Bisa lebih jelas di sini penjelasan tentang hakikat komunikasi dan proses komunikasi. Dan di dalam proses komunikasi ada alat komunikasi yang sangat penting. Di situ tidak hanya faktor linguistik yang berperan, tetapi juga faktor lain, paralinguistik, dan ditambah dengan konteks situasi. Disinilah kemudian yang dalam pembelajaran bahasa disebut pragmatik berbahasa.
Paham ya? Lebih jelas? Jelas Ibu. Ya, yang lain jelas? Azalea, Anda jelas? Jelas, Ibu. Ya, tegas jelas. Baik, kita satu lagi, kelebihan bahasa sebagai alat komunikasi. Nampaknya ini kelompok 4 yang mengerjakan 4 dan 5 bisa kita habiskan hari ini. Silakan, karena ini tidak terlalu sulit untuk 4 dan 5. Presentasikan untuk kelompok yang mengerjakan ini. Baik, Ibu. Izin kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil pengerjaan kami, yaitu soal nomor 3 tentang kelebihan bahasa sebagai alat komunikasi manusia dibandingkan dengan alat komunikasi yang dimiliki oleh hewan. Boleh di-scroll di bawahin, nggak sih? Lagi. Oke, untuk nama kelompok di sini kami eh, dari kelompok 9 ada saya sendiri Monika Syafitri dan juga teman saya yaitu Ade Rahma Fitriani dan juga Raidinata Irja Arasta. Untuk kelebihan bahasa sebagai alat komunikasi manusia dibandingkan dengan alat komunikasi yang dimiliki oleh hewan. Nah, kelebihan dan keistimewaan bahasa sebagai alat komunikasi manusia dibandingkan dengan alat-alat eh, komunikasi pada hewan, yang kita tahu bahwa hewan itu tidak memiliki akal, sedangkan manusia memiliki akal gitu. Maka dari itu cara berkomunikasinya pun berbeda. Nah, sebenarnya pembicaraan ini telah diangkat dari 3 pakar yang tertarik pada permasalahan itu, yaitu Hockett, Meynell, dan Chomsky. Nah, bila disarikan, setidaknya ada 16 ciri khusus yang membedakan sistem komunikasi bahasa dari sistem komunikasi makhluk lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu, bahasa itu menggunakan jalur vokal audif. Nah, yang kita tahu bahwa hewan termasuk jangkrik, katak, dan burung yang sistem komunikasinya dapat didengar, namun tidak semuanya merupakan bunyi vokal. Katak, burung, dan orangutan ini juga memiliki jalur vokal audiktif. Ini seperti yang dimiliki manusia tadi, sistem komunikasinya itu tidak memiliki 15 ciri lainnya yang dimiliki manusia. Mungkin yang kita tahu, mungkin suara-suara jangkrik dan lain-lain hanya kita bisa dengar, tapi kita tidak mengetahui makna dari maksud suara tersebut gitu. Sedangkan kalau manusia kan kita memiliki abjad dan memiliki susunan kata, kalimat, dan setiap kata itu memiliki makna. Yang kedua itu bahasa dapat tersiar ke segala arah. Nah, tetapi penerimanya terarah. Nah, maksudnya di sini bunyi bahasa yang diucapkan dapat didengar oleh semua arah karena suara atau bunyi bahasa itu merambat melalui udara. Tetapi penerima atau pendengar dapat mengetahui dengan tepat dari mana arah bunyi bahasa itu datang. Jadi eh, dapat disimpulkan bahwa bahasa yang manusia gunakan itu dari segala arah, dan ketika komunikan berbicara gitu, maka komunikator mendengarkan gitu. Jadi sebenarnya bahasa dapat tersiar ke segala arah, tetapi penerimanya terarah. Oke, boleh ke bawah lagi. Oke, yang ketiga itu lama bahasa yang berupa bunyi itu cepat hilang setelah diucapkan. Nah, hal ini berbeda dengan tanda atau lambang lainnya seperti bekas tapak kaki hewan atau patung kepahlawanan yang dapat bertahan lama ya. Oleh karena itu, ciri dapat hilangnya, maka sejak dulu orang berusaha melestarikan lambang bunyi bahasa ini dalam bentuk tulisan. Pada zaman modern, ini bunyi bahasa itu sudah dapat direkam dengan peralatan elektronik dan sewaktu-waktu dapat diperdengarkan kembali. Dan keempat itu partisipasi dalam komunikasi bahasa, dapat saling berkomunikasi atau interchangeability. Artinya seorang penutur bisa menjadi seorang pengirim lambang dan dapat juga menjadi penerima lambang itu. Nah, dalam dunia hewan ada jenis jangkrik yang hanya
jantannya nih yang dapat mengeluarkan bunyi tetapi baik jantan maupun betina dapat mendengarkan dan mengerti. Nah, untuk yang kelima itu lambang bahasa dapat menjadi umpan balik yang lengkap. Nah, artinya di sini pengirim lambang atau penutur dapat mendengarkan sendiri lambang bahasa itu. Padahal dalam beberapa macam komunikasi, kinetik atau gerakan dan visual atau penglihatan seperti dalam tarian lebah, si pengirim informasi tidak dapat melihat bagian-bagian penting dari tariannya. Nah, yang keenam yaitu komunikasi bahasa mempunyai spesialisasi. Nah, maksudnya manusia dapat berbicara tanpa harus mengeluarkan gerak-gerak fisik yang mendukung proses komunikasi itu. Nah, manusia dapat berbicara sambil mengerjakan pekerjaan lain yang tidak berhubungan dengan topik pembicaraan. Padahal komunikasi lebah dengan tariannya memaksa si lebah secara fisik terlibat dalam tarian itu. Nah, komunikasi manusia tidak memerlukan kekuatan fisik yang besar, tetapi dapat memberi efek yang sangat besar. Oke, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade Rahma. Pada Ade Rahma dipersilakan. Baik, terima kasih Monica. Boleh scroll ke bawah. Lalu keistimewaan. Oh, stop. Lalu keistimewaan yang ketujuh di sini adalah lambang-lambang bunyi di dalam komunikasi bahasa ini bermakna atau merujuk pada hal-hal tertentu. Contohnya seperti kata kuda ini mengacu pada sejenis hewan berkaki 4 yang biasa kita kendarai. Namun di kalimat Dika menendang bola ini mempunyai makna seseorang yang bernama Dika melakukan perbuatan atau tindakan yaitu menendang bola. Begitu juga dengan lambang-lambang lainnya. Selanjutnya, hubungan antara lambang bahasa dengan maknanya bukan ditentukan oleh adanya suatu ikatan antara keduanya, tetapi juga kita tentukan oleh suatu persetujuan atau konvensi di antara para penutur suatu bahasa. Jadi, hubungan antara lambang bunyi kuda dengan maknanya yaitu sejenis binatang berkaki 4 yang biasa kita kendarai, dan itu bersifat arbitrer atau semaunya. Padahal, pada alat komunikasi lebah yang berupa tarian, ada hubungan antara besar kecilnya sudut gerakan tari itu dengan sudut arah ke sumber makanan dari sarang lebah dengan garis antara sarang dengan matahari. Keistimewaan selanjutnya yaitu bahasa sebagai alat komunikasi manusia yang dapat dipisahkan menjadi unit satuan-satuan, yakni seperti kalimat, kata, morfem, dan fonem. Padahal, alat komunikasi makhluk lain ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Selanjutnya, rujukan atau yang sedang dibicarakan dalam bahasa ini tidak harus selalu ada pada tempat dan waktu kini. Kita juga dapat menggunakan bahasa untuk sesuatu yang telah lalu, yang akan datang, atau yang berada di tempat yang jauh. Bahkan juga hanya ada dalam khayalan. Boleh scroll ke bawah, Basil. Oke, selanjutnya di sini bahasa bersifat terbuka. Artinya, lambang-lambang ujaran baru dapat dibuat sesuai dengan keperluan manusia. Padahal teriakan simpanse ini bersifat tertutup. Apa yang diteriakan simpanse itu sudah tertentu sebagaimana yang diwarisinya, tidak bisa ditambah lagi. Jadi teriakan simpanse ini bersifat tertutup. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya yaitu Irza. Baik, selanjutnya poin 12. Kepandaian dan kemahiran untuk menguasai aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan berbahasa manusia diperoleh dari belajar, bukan melalui gen-gen yang dibawa sejak lahir. Berbeda dengan alat komunikasi hewan seperti burung, simpanse, dan lumba-lumba yang memang dibawa sejak lahir. Yang selanjutnya itu sehubung dengan 12 ciri-ciri yang sebelumnya, maka bahasa itu dapat dipelajari. Nah, artinya seseorang yang dilahirkan dan dibesarkan. Misalnya dalam bahasa A dapat dipelajari bahasa lain yang bukan bahasa lingkungannya. Selanjutnya, bahasa dapat digunakan untuk menyatakan yang benar dan yang tidak benar, atau juga yang tidak bermakna secara logika. Misalnya, kita dapat mengatakan, penduduk Jakarta dewasa ini ada 1 juta orang. Atau juga, ibu kota kerajaan Inggris adalah Oxford.
Mengatakan sesuatu yang tidak benar hanya dapat dilakukan dalam komunikasi bahasa. Pada komunikasi hewan hampir tidak ditemukan. Dengan kata lain, alat komunikasi manusia dapat digunakan untuk berdusta, sedangkan alat komunikasi hewan tidak dapat. Selanjutnya, bahasa memiliki dua subsistem, yaitu subsistem bunyi dan subsistem makna, yang memungkinkan bahasa itu memiliki keekonomisan fungsi. Keekonomisan fungsi ini terjadi karena bermacam-macam unit bunyi yang fungsional bisa dikelompokkan dan dikelompokkan lagi ke dalam unit-unit yang berarti, umpamanya fonem-fonem i, a, dan dalam bahasa Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam unit yang mempunyai arti seperti kita, kiat, kati, kait, dan ikat. Ciri seperti ini tidak ada pada alat komunikasi hewan. Gonggongan anjing atau teriakan simpanse adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dianalisis dan digabung-gabungkan. Yang terakhir, bahasa itu dapat kita gunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri. Alat komunikasi dari hewan tidak ada yang dapat digunakan untuk membicarakan alat komunikasi hewan itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke Monica. Terima kasih. Terima kasih Irza dan Ade Rahma atas pemaparannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk kelompok 9 dan tadi juga untuk kelompok sebelumnya ya. Monica, Ade Rahma, dan Raida Inata. Ya, semua penjelasannya sama dengan yang ada di buku ya. Contohnya juga sama ya. Bisa nanti lain kali bisa cari dengan contoh lain ya, sama ya, kain dan ikat. Ya, jadi Ibu berharap ketika kalian mengerjakan ini sebenarnya bisa juga mencari contoh lain ya, explore ya. Secara konsep tentu sudah benar karena mengambil langsung dari apa yang disampaikan oleh Pak Hair. Tetapi kalau untuk contoh nilai Anda bisa menjadi lebih besar ketika contohnya tidak sama ya. Kalimat itu kan bisa disubstitusi ya dengan contoh lain. Kalimat Dika menendang bola itu kan bisa Anda ganti misalkan dengan contoh lain. Kalimat fonem-fonem ini soal kiat kita dan itu juga bisa diganti dengan fonem lain yang secara substansi tetap benar. Gitu ya. Nanti kalau ada soal UTS dan sebagainya itu demikian. Anda tuh tingginya itu justru dicontoh karena di situ eksplorasi Anda. Ya, kalau tinggal mengutip tentu kerjanya tidak sekeras Anda mengeksplorasi. Baik, untuk nomor ini nampaknya tidak ada kesulitan. Begitu pula untuk nomor berikut ya, saya tidak akan bahas panjang lebar karena sebenarnya ini sudah dibahas di mata kuliah linguistik umum. Kita lanjut ke nomor terakhir, agak selesai bab 2. Ya, silakan untuk kelompok berikut tentang bahasa hewan. Mungkin nggak kita mengajarkan hewan berbahasa, menurut Anda bagaimana? Silakan kelompok terakhir untuk bab 2. Yang lain menyimak ya. Dengan menyimak ini sebenarnya kita bisa menyelesaikan bab 2. Jadi inquiry-nya jalan ya, menemukan dan membahas. Silakan. Diperbesar lagi. Ya. Ya baik, saya izin memulai ya Ibu. Ya, Yordan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang akan menjawab soal nomor 5 tentang kemungkinan atau ketidakmungkinan mengajar hewan berbahasa manusia. Di 10 ini dengan anggota Paulidia Novia Syahrani, Nawa Ayu Putrotubisa, dan saya sendiri Yordana Bukhari. Boleh digulir sekali ya. Nah, di sini ada beberapa temuan dari beberapa jurnal dan referensi yang lain. Jadi untuk komunikasi hewan ini mengacu pada transmisi informasi oleh satu hewan
yang mempengaruhi perilaku hewan lain saat ini atau di masa depan. Nah, bahasa hewan ini merupakan salah satu bentuk komunikasi pada hewan dan manusia dan memiliki kemiripan dengan bahasa manusia. Nah, untuk berkomunikasinya, hewan menggunakan berbagai sinyal seperti sinyal suara dan gerakan. Nah, jenis penggunaan tanda atau simbol ini dianggap cukup kompleks untuk disebut bentuk linguistik jika kumpulan tandanya itu banyak, relatif arbitrer, dan hewan menggunakan di luar naluri atau ekspresinya. Banyak peneliti yang berpendapat bahwa simbol baru dalam keadaan tertentu berpendapat bahwa komunikasi hewan tidak memiliki aspek utama dalam bahasa manusia. Seperti contohnya bahasa hewan tidak ada penciptaan pola simbol baru dalam keadaan tertentu. Nah, sebaliknya juga manusia menghasilkan kombinasi kata yang benar-benar baru setiap harinya. Nah, dari beberapa peneliti, termasuk di sini yang saya kutip dari Charles Hockett, berpendapat bahwa bahasa manusia dan komunikasi hewan ini sangat berbeda sehingga prinsip yang mendasari keduanya ini tidak berhubungan. Nah, dari teori linguistik yang mendukung ketidakmungkinan pengajaran bahasa pada hewan dalam studi sosiolinguistik dan linguistik secara umum, ada teori innateness yang dikemukakan oleh Chomsky menyatakan bahwa manusia memiliki perangkat akuisisi bahasa yang bawaan atau language acquisition device atau LAD yang memungkinkan mereka untuk mempelajari bahasa dengan struktur sintaksis yang kompleks tanpa memerlukan instruksi yang formal. Nah, Chomsky juga berpendapat bahwa kemampuan ini merupakan karakteristik unik manusia yang tidak dimiliki oleh hewan. Jadi meskipun hewan dapat dilatih untuk mengenali simbol atau sinyal-sinyal tertentu, tapi hewan tidak dapat belajar bahasa manusia dalam arti penuh, terutama dalam hal tata bahasa dan sintaksis yang mendalam. Salah satu alasan di balik pandangan ini adalah konsep poverty of stimulus, yang menyatakan bahwa anak-anak belajar bahasa dengan cepat meskipun hanya menerima input linguistik yang terbatas dan tidak terstruktur dari lingkungan mereka. Nah, maka dari hal ini menunjukkan bahwa kapasitas bawaan yang memfasilitasi tersebut. Sebaliknya, hewan tidak memiliki perangkat bawaan ini. Jadi, hewan lebih cenderung tidak mampu memahami atau menghasilkan bahasa dengan cara yang sama seperti yang manusia pada umumnya lakukan. Jadi jika dilihat dari perspektif linguistik, keterbatasan hewan dalam mempelajari bahasa manusia ini mendukung teori bahwa bahasa adalah kemampuan unik manusia yang didorong oleh mekanisme bawaan, seperti yang sebelumnya telah diuraikan oleh teori Chomsky. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nawa Ayu Fitro-Tunisa. Pada Nawa dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya dijelaskan perbedaan bahasa. Bahasa itu kan bersifat manusiawi, artinya bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang hanya dimiliki manusia. Hewan tidak mempunyai bahasa. Yang dimiliki hewan sebagai alat komunikasi yang berupa bunyi atau gerak isyarat. Hewan juga tidak bersifat produktif dan tidak dinamis. Dikuasai oleh para hewan secara instintif atau secara naluriah, hewan tidak bisa belajar bahasa manusia secara utuh. Tetapi mereka dapat belajar untuk menyaring suara dari lingkungan sekitar. Meskipun beberapa hewan dapat diajarkan untuk memahami perintah atau menggunakan simbol untuk berkomunikasi, mengajarkan mereka untuk sepenuhnya menguasai bahasa manusia adalah tidak mungkin karena keterbatasan biologis dan kognitifnya. Mereka mungkin bisa berinteraksi dalam batas tertentu, tapi tidak mampu mencapai tingkat penguasaan bahasa seperti manusia. Mencapai tingkat penguasaan bahasa seperti manusia. Sistem komunikasi hewan dapat dilakukan antar sesama hewan dengan beberapa suara tertentu dan setiap hewan pasti berbeda-beda dalam menangkap suara yang dapat menggerakkannya. Begitupun dengan suatu tanda yang digunakan oleh para hewan untuk berkomunikasi seperti gerakan tubuh dan anggota tubuh badan lainnya, selain menggunakan pendengaran, penciuman, dan perasaan. Untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada beberapa alasan
mengapa hewan tidak bisa belajar bahasa manusia. Dan yang pertama, sistem komunikasi hewan tidak dapat dianggap sebagai bahasa karena bersifat statis dan isyaratnya tidak dapat diubah. Untuk yang kedua, sinyal-sinyal komunikasi hewan bersifat emosional dan hanya berfungsi untuk memanipulasi perilaku hewan lain, bukan untuk bertukar informasi. Yang ketiga, hewan tidak mengembangkan bahasa manusia secara alami karena mereka telah memiliki sistem komunikasi yang cukup untuk kebutuhan sosial mereka. Yang keempat, hewan hanya bisa mengerti lambang atau komunikasi antar sesama kelompoknya. Hewan memang menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan cara yang rumit, tetapi ada batasan yang signifikan terkait kemampuan mereka untuk benar-benar berbahasa dalam arti yang digunakan manusia. Walaupun hewan tidak bisa berbicara secara natural, tidak berarti bahwa mereka tidak mampu berkomunikasi. Mimik harus dibedakan dengan bahasa sebenarnya. Burung tertentu seperti kakak tua dan yang lainnya bisa meniru ucapan manusia. Seperti kata good morning, assalamualaikum. Jika ada orang di sekitar sangkarnya berkata demikian ketika hewan sudah berusia dengan beberapa training. Dan juga bisa membedakan objek bahkan warna. Jadi beberapa jenis burung termasuk burung beo dan kakak tua dapat menirukan bunyi burung lain dan juga suara manusia kalau burung tersebut dikurung untuk dipelihara. Tetapi kemampuan yang dimiliki burung-burung itu hanya sampai pada tahap menirukan bunyi atau termasuk bunyi ujaran yang pernah didengarnya. Sangat jelas berbeda dengan manusia yang dapat membuat kalimat-kalimat baru dalam jumlah yang tidak terbatas yang belum pernah didengar atau dibuat orang. Jadi kata-kata yang sudah diketahuinya. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Iya, baik. Ini adalah daftar filsafat referensi yang kami gunakan untuk menjawab soal nomor 5. Dari kelompok 10, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Nawa Ayu, Yordan, dan Maulidi ya tadi ya, yang sudah menjawab untuk pertanyaan terakhir dari bab 2 ya. Bagaimana hewan, apakah bisa belajar bahasa? Kesimpulannya, hewan belajar bahasa ya bahasanya hewan ya, tidak sama dengan bahasa manusia. Dan kata kunci yang paling penting, hewan tidak produktif seperti manusia dengan abjad dari A sampai Z, tetapi bisa tak terhitung kalimat yang bisa diutarakan, tak terhitung konsep yang bisa dipaparkan dengan menggunakan bunyi A sampai Z tersebut. Nah, hewan diajarkan ya bisa sebatas tertentu saja, mereka biasanya meniru. Kalau Anda dengar burung beo bisa bicara, ya hanya sebatas itu. Tapi kalau ada burung beo bisa membuat karya tulis, saya tidak yakin burung beo beneran. Ya kan? Nah, jadi tidak ada hewan yang sepandai manusia. Nah, ini artinya memang kita adalah khalifah di muka bumi, dibekali tadi kemampuan akuisisi bahasa yang disebut oleh Chomsky LED ya. Kita punya otak bahasa dari kecil kita lahir, tentu menyerap banyak bunyi yang ada di lingkungan. Lalu kita tadi sudah belajar soal gramatiknya, ya kita menerima gramatik, struktur bunyi-bunyi yang kita dengar, lalu akhirnya kita memahami maknanya. Ini sebenarnya lebih dalam dipelajari di psikolinguistik. Bagaimana proses komunikasi itu terjadi begitu cepat di otak berbahasa kita. Ya, luar biasa. Ya, sehingga sebenarnya dengan belajar bahasa kita meyakini bahwa Tuhan itu maha sempurna ya. Luar biasa menciptakan kita sebagai makhluk yang paling tinggi di muka bumi ini. Maka kita sudah sepantasnya menjaga amanah ini, gunakan bahasa untuk hal-hal baik, dan Anda jadi guru bahasa. Tentu ini menjadi ibadah yang juga luar biasa. Baik, nampaknya untuk bab 2 sudah jelas semuanya, karena ketika kita membaca dan mengerjakan soal-soal di nomor 1 sampai soal nomor berapa tadi? 5, Anda tentu sudah mempelajari semua bab itu. Ada pertanyaan? Jelas? Halo, silakan buka kameranya.
Jelas Ibu. Apakah jelas semuanya? Ya. Jelas Ibu. Jadi saya tahu Anda semua masih berada di sana, tidak sedang berbelanja. Oke, dan semua dalam keadaan sehat. Dengan demikian, hari ini kita cukupkan untuk bab 2. Ya. Minggu depan kita akan membahas bab 3, bahasa dan masyarakat. Semoga kelompok sudah siap dan akunnya nanti akan buka untuk Anda memasukkan jawaban. Dan mohon untuk bab 3, ini agak sulit, kita sudah masuk ke tingkat yang agak sulit. Jadi tolong baca baik-baik untuk kelompok lain. Ya. Jadi jangan hanya andalkan kelompok yang apa, supaya pemahaman kalian juga komprehensif, tidak hanya mendengarkan dari paparan kelompok. Kita bisa berdiskusi jadinya. Terima kasih, kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Terima kasih, Ibu. Ya. Terima kasih.